Kekuatan TNI Angkatan Laut. Halo sob, jumpa lagi di channel Warna-Warni. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI AL adalah salah satu cabang angkatan perang yang merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut. TNI AL dimulai tanggal 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Administrasi pemerintah awal bangsa Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda dan pada masa pendudukan Jepang, terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR turut memacu keberadaan TKR Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, yang segala kekuatan dan kemampuan dimilikinya sejumlah pangkalan angkatan laut terbentuk. Kapal-kapal peninggalan jawatan pelayaran Jepang diperdayakan, dan personel pengawalnya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut Republik yang baru terbentuk itu. Kekuatan yang sederhana tidak menyurutkan ALRI untuk menggelar operasi lintas laut dalam rangka memperluas berita proklamasi dan menyusun kekuatan bersenjataan di berbagai tempat di Indonesia. Di samping itu, mereka juga melakukan pelayaran penerobosan blokade laut Belanda dalam rangka mendapatkan bantuan dari luar negeri. TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang menjadi pimpinan tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut atau Mabesal. Kasal saat ini dijabat oleh Laksamana TNI Yudo Margono. Kekuatan TNI AL saat ini terbagi menjadi 3 komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI, yaitu Komando Armada 1 atau Koarmada 1 yang berpusat di Jakarta Pusat, Komando Armada 2 atau Koarmada 2 yang berpusat di Surabaya, dan Komando Armada 3 atau Koarmada 3 yang berpusat di Sorong, serta Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil, Pusat Hidro Angkatan Laut atau Pus Hidrosal, dan Korps Marinir Republik Indonesia atau Kormar RI. Semua kapal yang ditugaskan TNI AL memiliki awal KRRI yang singkatan dari Kapal Republik Indonesia, dan KAL singkatan dari Kapal Angkatan Laut untuk kapal yang lebih kecil dengan panjang kurang lebih 36 meter dan terbuat dari serat kaca. Sebenarnya saat ini menghitung kekuatan sebuah angkatan laut dari banyaknya kapal perang bukan jadi patokan. Yang terpenting sebelum menghitung jumlah kapal perang, penting juga menghitung kesiapan armada, logistik, personel, hingga persenjataan di kapal. Percuma jika punya kapal banyak, canggih, namun perawatan amburadul di mana akan menurunkan kesiagaan dan tentunya akan jadi makanan empuk musuh. Kapal perang merupakan bagian komponen penting dalam sistem pertahanan negara. Di Indonesia sendiri, komponen-komponen ini disebut dengan istilah alutsista. Alutsista merupakan kepanjangan dari alat utama sistem pertahanan. Hal yang berkaitan dengan sistem senjata, kendaraan, dan perlengkapan militer dan komponen-komponennya. Semua kapal perang TNI Angkatan Laut didahului dengan inisial KRI yang berarti Kapal Perang Republik Indonesia. TNI AL memiliki 6 kapal perang jenis fregat, 25 kapal perang jenis korvet, serta berbagai kelas dan jenis lainnya, seperti kapal cepat rudal,
kapal LPD, kapal LST, kapal selam, dan kapal patroli. Dan ini belum termasuk 2 kapal layang tiang tinggi yang ada di TNI AL, serta beberapa jenis kapal lainnya, dan beberapa kapal yang masih dalam tahapan pembangunan. Jumlah kapal perang di bawah ini belum termasuk kapal patroli yang panjangnya kurang lebih 36 meter yang biasa disebut KAL, kapal angkatan laut, yang berjumlah 371 unit. Setiap kapal-kapal di Indonesia selalu diberi inisial KRI, artinya kapal perang Republik Indonesia. Kapal perang ini sendiri merupakan item persenjataan yang dimiliki Tentara Angkatan Laut atau TNI AL. Armada pemukul memiliki jenis kapal fregat, kapal jenis korvet, serta berbagai kelas dan jenis lainnya. Kapal selam, kapal cepat rudal. Armada patroli dengan kapal patroli cepat. Armada pendukung dengan kapal latih, kapal LPD, kapal amfibi, kapal penghapus ranjau, juga kapal komando. Dengan panjang total 105,11 meter dengan berat 2.365 ton, kapal perang ini termasuk dalam kelas fight frigate atau perusak kawal rudal atau PKR, yang dilengkapi dengan sistem persenjataan meriam utama 76 mm dengan dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara atau SAM. Industri alutsista sendiri di Indonesia telah ada beroperasi untuk mendukung kekuatan militer di negara Indonesia. Seperti PT Dirgantara Indonesia memproduksi transformasi militer, juga PT Pindad atau Persero yang memproduksi persenjataan, dan PT PAL, perusahaan dengan fasilitas pembangunan dan rancangan bangunan kapal perang dan kapal niaga. Juga beberapa berasal dari produksi luar negeri seperti Jerman, Korea Selatan, Jepang, hingga Britania Raya. Berikut ini adalah beberapa ulasan sedikit mengenai armada-armada yang dimiliki Indonesia, juga armada Indonesia yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Armada pemukul tipe frigate kelas Ahmad Yani bernama kapal KRI Ahmad Yani, KRI Yos Sudarso, KRI Abdul Halim, KRI Slamet Riyandi, KRI Oswald Siahan, KRI Karat Sutisno Tubun. Sudah sewajarnya TNI Angkatan Laut menjadi garda terdepan untuk menjamin keselamatan dan keutuhan negara Republik Indonesia, khususnya di Laut Indonesia. So, itulah beberapa ulasan mengenai kekuatan TNI Angkatan Laut. So, buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat memberikan video unik dan menarik lainnya.